Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih tetap bertemu di majelis ini, dan insyaallah kita akan meneruskan kajian kita Al-Kabair, terus sudah sampai pada dosa besar yang ke-14. Pagi ini kita akan membahas tentang dosa berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Al-kadhibu ala Allah azza wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan salah satu dosa besar yang diancam pelakunya dengan ancaman neraka adalah mendustakan atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 60, "Wa yaumil qiyamah tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Pada hari kiamat nanti kamu akan lihat orang-orang yang berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka akan menghitam. Wajah-wajah mereka akan menghitam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka ia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Ayat dan hadis di atas menunjukkan kepada kita haramnya, kerasnya larangan berdusta atas Allah Subhanahu wa taala dan atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan itu akan menjurus kepada penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Pensyariatan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Dan itu juga berarti menambah-nambahi atau mengurang-urangi di dalam agama yang sudah sempurna ini. Maka banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi ancaman, kecaman, larangan keras terhadap perbuatan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita bacakan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadhiban alayya kalaysa kakadzibin ala ahadin minan nas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya berdusta atas namaku, berdusta atasku terhadapku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, berarti ia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mutawatir yang sudah disepakati oleh para ulama hadis kesahihannya. Bahkan Al-Imam At-Tabrani telah membuat atau mengarang sebuah buku kecil kutip tentang kemutawatiran hadis ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, rawahu akthar min 120 nafsan. Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 120 perawi. 120 perawi. Jadi ini adalah hadis yang mutawatir, menunjukkan kepada kita larangan keras perbuatan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain pula dari Samurah bin Jundub,
ya Rasul radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa haditsan wa huwa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa meriwayatkan sebuah hadis padahal menurut perkiraannya, persangkaannya, pengetahuannya hadis itu dusta, maka sesungguhnya ia termasuk salah satu dari para pendusta. Hadis ini dapat dibaca yuro, ya, artinya menurut persangkaannya, dan sebagian ulama membacanya yaro, artinya menurut pengetahuannya. Jadi bisa dibaca dua. Demikian pula lafal kadzibin di dalam riwayat lain dengan lafal kadzibaini. Ya, dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta, yaitu yang membuat hadis palsu itu atau hadis dusta itu, dan dia yang menyampaikannya, yang membuat dan yang menyampaikannya. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari nas-nas yang kita bacakan tadi. Ya, di antaranya adalah jelas haram hukumnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Ya, dosa besar, dan pelakunya berhak ya masuk dalam neraka dan menyiapkan tempatnya dalam neraka. Nah, demikian. Nah, ini berlaku juga bagi yang memalsu hadis itu atau membuat-buat hadis itu, dan yang menyampaikannya, ya, dan menyampaikan hadis-hadis itu tanpa menjelaskan hukumnya, tanpa menjelaskan status dari hadis tersebut. Ya, nah demikian. Nah, tentunya yang membuat-buat dan sengaja berdusta dan mengada-ngadakan hadis atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentunya dosanya atau perbuatannya lebih berat dan lebih besar lagi. Ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Ikhwanifiddin, kalau kita lihat sekarang ini, ya, banyak sekali kaum muslimin yang kita katakan tidak wara' dan tidak berhati-hati di dalam menyampaikan dan menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka dengan mudah mengatakan Nabi berkata, Nabi bersabda, tanpa mengecek, ya, tanpa kita katakan meneliti kedudukan ataupun status dari hadis tersebut. Ya, ini juga banyak kita lihat di kalangan para penulis, ya, penceramah, khatib di atas mimbar, apalagi di masa sekarang ini, ya, banyak kita temukan mereka ya menisbatkan dengan mudahnya menisbatkan sebuah hadis ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ya hadis itu jelas-jelas palsunya, ya, atau masyhur kedhaifannya. Ya, salah satu hadis yang sangat masyhur yang sering diucapkan oleh para khatib di atas mimbar seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perselisihan umatku itu adalah rahmat. Hadis ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syalbani di dalam silsilah hadis sahih dhaifah, itu adalah hadis yang dhaif, yang tidak ada asal usulnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, jadi siapa saja ya dari kalangan umat ini tidak boleh menisbatkan suatu perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengecek ataupun meneliti kebenarannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala alayya ma lam aqul, ya, may yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang mengatakan dariku sesuatu yang tidak aku katakan, maka silahkan dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Ya, karena berdusta atas nama Nabi itu tidak sama berdusta atas nama manusia. Ya, berdusta atas nama Nabi itu berarti kita telah mengada-ngada, membuat-buat satu hukum agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya itu disifatkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, sabda Nabi itu adalah wahyu syariat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mengada-ngadakan satu perkataan atas Nabi, artinya kita telah membuat-buat satu syariat ya yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi." Ya, sungguhnya dusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ini perlu kita kita perhatikan ikhwan fillah ya. Siapa saja, bukan hanya penceramah saja. Ya, masyarakat awam juga
umum juga, ya baik yang terpelajar maupun dari kalangan awam, ya sama-sama ya kena terhadap dikenai hukum ini, yaitu tidak boleh mereka itu menisbatkan sesuatu perkataan kepada Nabi hingga mereka memastikan kesahihannya, ya karena setiap ucapan kita, ya setiap apa yang kita katakan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, yang kamu tidak tahu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khonifuddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkaitan dengan hal ini, ya, Khonifuddin, para ulama, di antaranya Abu Syamah mengatakan, ya, menurut para muhakkik, ahli tahqiq di kalangan ulama hadis, ulama usul dan ulama fikih, ya, ini adalah suatu kesalahan, ya, yaitu apa, menyampaikan hadis yang dhaif tanpa menjelaskannya. Ini adalah suatu kesalahan. Bahkan ya kedhaifan itu mestilah dijelaskan. Ya, jika diketahui ada kedhaifan dalam satu hadis, atau hadis itu adalah suatu hadis yang dhaif, maka itu harus dijelaskan. Ya, nah demikian. Sebab jika dia tidak menjelaskannya, maka ia telah masuk dalam ancaman yang ada dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, yaitu riwayat Samurah, "Man haddatsa hadisan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin atau kadhibain." Ya, hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya. Ya, yang artinya siapa yang menyampaikan hadis, barang siapa atau siapa saja yang menyampaikan suatu hadis yang diketahuinya bahwa itu adalah suatu kebohongan, ya, atau dia mengetahui, ya, atau dia mencurigai itu adalah suatu hadis yang, ya, bohong, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta atau termasuk para pendusta. Nah, inilah hukum bagi orang yang tidak menjelaskan, ya, satu hadis itu dhaif, ya, dalam masalah fadail amal, ya, dalam masalah fadail amal itu. Nah, bagaimana pula, ya, apabila hadis itu berkenaan dengan hukum dan akidah misalnya, tentunya lebih berat lagi. Khonifuddin, azza Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa orang yang menyampaikan hadis dhaif itu, ya, ini tidak terlepas dari dua orang. Tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, ya, mungkin ia mengetahui lemahnya hadis tersebut, namun dia tidak menjelaskan kalau hadis itu lemah. Maka di sini dia telah menipu kaum muslimin, ya, dan tentu ia masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, demikian. Ibnu Hibban di dalam kitabnya Abdul Afa mengatakan, ya, dalam hadis ini ada satu petunjuk atau dalil bahwa orang yang menyampaikan hadis, bila ia meriwayatkan hadis yang tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa dusta yang direkayasa, sedang dia tahu, maka ia sama seperti orang yang berbuat dusta. Ya, demikian. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meriwayatkan sebuah hadis, sedang ia mengetahui bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Nah, demikian. Khonifuddin, azza Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan dia yakin bahwa itu adalah dusta. Ya, maka setiap orang yang ragu terhadap apa yang diriwayatkannya sahih atau tidak, dia termasuk dalam ungkapan hadis ini secara zahir. Ya, jadi Nabi tidak mengatakan ia yakin, tapi ia tahu. Ya, walaupun dia belum sampai kepada keyakinan hadis itu benar-benar dusta. Jadi apabila kita meragukan satu hadis, ya, ragu itu termasuk di dalam bab ini. Ya, dia tidak boleh menyampaikan hadis itu kecuali dengan menjelaskan keadaannya. Ya, demikian. Nah, demikian juga Ibnu Abdul Hadi, dia telah menukil ijma', ya, di dalam masalah ini, ya, atau dia telah menukil di dalam kitab As-Sarim al-Munki halaman 165 sampai 196,
dan ia membenarkan hal tersebut. Ya, demikian ikhwan fillah. Itu yang pertama. Ya, boleh jadi ia tahu ya hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis itu adalah hadis yang dusta. Kemudian kondisi yang kedua, ya, boleh jadi ia tidak tahu lemahnya hadis tersebut. Ya, dia tidak tahu lemahnya hadis tersebut. Hadis itu adalah hadis dhaif. Maka ia pun berdosa, ya, karena keberaniannya, kenekatannya menisbatkan hadis itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahuinya, tanpa mempelajarinya. Dia telah masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bacakan tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu katakan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, demikian. Ya, jadi ia juga berdosa karena ia telah berani dan nekat ya, menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, cukuplah, ya, kafa bil mar'i isman, ya, ayyuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah, ya, dalam riwayat lain, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dikatakan dusta, ya, apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya. Ya, apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya. Dan ia juga mendapat dosa dusta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang meriwayatkan semua hadis yang ia dengar, mestilah ia jatuh dalam satu kedustaan. Nah, di sini parahnya, ia jatuh dalam kedustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam praktek, ya, kalau kita menyampaikan semua yang kita dengar, pastilah, ya, baik itu dalam ucapan-ucapan manusia, ya, kita menyampaikan ucapan-ucapan manusia, semua yang kita dengar tentang ucapan manusia kita sampaikan, maka kita tidak akan lepas jatuh dalam yang namanya dusta. Ya, nah, demikian pula orang yang menyampaikan hadis Nabi tanpa ilmu, tanpa mengetahui kedudukannya, ya, dan dia serampangan sembrono di dalam menisbatkannya tanpa ilmu, maka dia pasti jatuh dalam satu kedustaan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Nah, demikian juga siapa yang menulis semua hadis yang ia dengar atau yang ia tahu, sebab, ya, itu merupakan salah satu dari satu perbuatan kesembronoan. Ya, di sini menyampaikan termasuk di dalamnya menulis, ya. Nah, demikian. Jadi dia termasuk salah satu dari para pendusta, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ibnu Hibban juga mengatakan di dalam kitabnya itu, ya, bahwa dalam hadis ini ada larangan terhadap seseorang agar tidak menyampaikan semua hadis yang ia dengar. Ya, hadis yang kita bacakan tadi, kata bil mar'i kadziban ay hadits bi kulli ma sami'. Ibnu Hibban mengatakan, mengomentari hadis tersebut, menjelaskan hadis tersebut, ya, bahwa hadis ini, di dalam hadis ini ada larangan, ya, terhadap seseorang, ya, agar tidak menyampaikan semua hadis yang ia dengar, sehingga ia tahu dan dengan yakin akan kesahihan hadis tersebut, ya, akan kesahihan hadis tersebut. Nah, demikian. Ya, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa orang yang tidak tahu akan lemahnya hadis, ya, tidak boleh baginya untuk nekat menjadikannya sebagai hujjah, sebagai dalil, ya, sebagai argumentasi tanpa mempelajarinya terlebih dulu dengan cara memeriksa atau mengecek, ya, hadis yang bersangkutan atau hadis tersebut. Jika ia tahu atau jika dia mengerti dan mengetahui cara mengecek dan memeriksanya. Nah, jika tidak tahu atau dengan menanyakan kepada orang yang ahli di dalam hal ini, ya, al-hadis atau ulama-ulama hadis, muhaddisin, orang-orang yang spesial, ya, menggeluti di dalam ilmu ini, ia tanya kepada mereka, ya, ia lihat tulisan mereka, ia lihat hukum yang dijatuhkan oleh mereka terhadap hadis tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi, demikianlah hukum menyampaikan sebuah hadis, ya, secara umum, ya, yaitu apa? Harus dipastikan, ya, status hadis tersebut, kedudukan dari hadis tersebut. Nah, yang kedua, jika dia sudah tahu kedudukan hadis itu adalah lemah, ya, atau ada keraguan terhadap kesahihannya, maka dia harus menjelaskan kedudukan dan status hadis tersebut. Ya, kalau ternyata hadis itu dhaif, maka katakan dhaif. Nah, kalau ternyata palsu, maka harus, ya, wajib hukumnya dia menjelaskan kepada pendengar atau kepada kaum muslimin bahwa hadis itu adalah sebuah hadis yang palsu, ikhwan fillah, ya. Dia tidak boleh mendiamkannya, dia tidak boleh menyembunyikan hukum tersebut, karena berarti dia telah melakukan ya, suatu kecurangan terhadap kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi
alaysa minna. Barang siapa yang